dengan adanya PSE dan PMSE. Apakah benar Kemendak mengeluarkan itu? Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber sekalian, sahabat-sahabat DHI dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya senang sekali kembali menjumpai teman-temanku semua dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Seperti biasanya teman-teman, saya selalu berharap Anda sehat, Anda kuat, sukses dalam mengerjakan apapun. Amin. Bagi yang baru pertama kali menemukan channel ini, Anda bisa mendukung teman-teman dengan subscribe dan menekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video di YouTube, ada notifikasi di HP teman-teman semua. Thank you. Nah, teman-teman, seperti pada thumbnail saya, ternyata Kemendak, apakah Kemendak tidak keliru memberikan izin kepada izin PSE, SIUP PSE khususnya, kepada VTube? Ternyata keliru ya, saya di judul saya. Nah, jadi kenapa teman-teman? Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Ya kan? Nah, saya ingin memberikan kepada Anda semua pemahaman tentang apa yang disampaikan selama ini oleh haters, ya kan? Bahwa mungkinkah mainan bebek-bebek dungu, aplikasi bebek-bebek dungu, di ACC izinnya oleh Kementerian Perdagangan, iya kan? Jadi menurut haters, VTube ini adalah permainan bebek dungu. Jadi kalau permainan bebek dungu di ACC, PSE dan PMSE-nya, Anda bisa menilai sendiri teman-teman. Akhirnya orang yang merasa pintar itu, ya kan? Artinya orang yang merasa pintar itu secara tidak langsung bisa menyatakan bahwa kenapa sampai Kemendak juga bisa memberikan PMSE kepada aplikasi bebek-bebek dungu. Nah, disinilah kita bisa melihat teman-teman, siapa yang pintar sebenarnya. Iya kan? Kalau ini aplikasi bebek dungu, ngapain pemerintah regulator harus memberikan PSE dan PMSE? Iya kan? Nah, kalau selama ini merasa di atas angin, yang teman-teman pasti tahu lah, beberapa bulan yang lalu pernah melaporkan saya dan mengintimidasi saya, lalu mengatakan ini anak penyebar hoax, yang mempermalukan. Tapi saya nggak merasa malu kok, ya. Hanya dia aja yang bikin heboh-heboh. Sekarang teman-teman terbalik. Kalau saya ingin membuat seperti itu yang dia lakukan kepada saya, bisa, ya kan? Bahkan seumur hidup akan dikenang sebagai seorang penyinyir, ya, pendidikan tinggi. Otomatis saya akan membahas ini karena saya harus meluruskan dan memberikan klarifikasi apa yang dibuat 4 atau 5 media massa yang memberitakan saya penyebar hoax. Itu ulah yang katanya orang cerdas, ya kan? Nah, kalau permainan bebek dungu ini mendapat legalitas, artinya apa yang disampaikan oleh yang katanya cerdas ini, Anda bisa menilai sendiri teman-teman. Iya kan? Kerjaannya selama ini hanya mengecilkan, mencela. Lalu sewat gitu, ya. Dia menyatakan sewat gitu. Ya dia nggak sadar diri. Masih bertanya seperti itu. Ya kan? Masih egois, masih merasa diri paling benar. Lah, kalau Anda bilang, Bang Demang nggak usah bahas, saya perlu meluruskan ini teman-teman. Karena dia sumbernya yang menyesatkan selama ini apa yang dikerjakan oleh VTube. Saya tidak pernah memberikan informasi menyesatkan tentang VTube. Karena semata-mata saya memberikan kepada teman-teman sebuah peluang. Kalau saya mengatakan bahwa memang dilindungi saat itu, ya karena dapat izin OSS sesuai, artinya dia mendapatkan perizinan OSS. Nah, jadi teman-teman, kenapa bisa
take down dari Play Store karena memang harus melakukan perizinan sesuai aktivitasnya. Iya kan? Nah, pertanyaan saya, kenapa tidak di take down sejak Maret oleh Kominfo dari Play Store? Ngapain berlenggang ada di Play Store selama itu? Lalu apakah Anda keberatan, ada yang keberatan ketika saya mengatakan bahwa dilindungi? Nah, tapi buktinya sekarang teman-teman, ada PSE, PMSE yang dikecilkan oleh si orang tua, iya kan? Yang nyinyir, yang dia ngangkat waktu dia membahas snack. Dia mengatakan bahwa ini PSE-nya ada, tidak sampai berapa minggu, ia kan keluar. Nah, lalu mengecilkan VTube, tidak ada PSE. Lalu dia sempat berkilat, ternyata PSE bukanlah satu perizinan. Lalu ketika VTube ada PSE-nya mulai berkilah, dan sekarang ada PMSE-nya masih berkilah, ya kan? Nah, inilah orang-orang yang tidak pernah mau mengakui kemenangan orang lain, tidak pernah mau mengakui prestasi sesamanya. Ya, banyak yang haters dengan berbagai latar belakang, ada yang kecewa, akhirnya pada bersatu, yang tadinya member VTube, membela VTube, ya, menghajar haters besarnya VTube. Sekarang nggak bisa dipercaya ngomongannya orang begini, teman-teman. Yang sempat juga menyebutkan nama saya kan, menulis-nulis nama saya, tapi saya nggak sebutkan nama dia di channel saya, ya, nggak penting kok, ya. Nah, ada juga yang kecewa gara-gara ya walaupun main gratisan, VP-nya tidak cair, kecewa, ya kan? Nah, jadi ya terlihat mental, terlihat karakter seseorang dengan adanya VTube, teman-teman. Tetapi harapan saya, teman-teman, saya percaya VTuber yang mengikuti saya adalah orang-orang yang normal semua, yang waras semua, yang punya akal sehat semua, ya kan? Sampai sekarang ada PSE masih berkilah. Kita akan lihat nanti VP bisa dicairkan nggak? Nah, kan perusahaan sudah mengatakan bahwa semua sudah ready. Lalu dia selalu menunggu-nunggu celah, hal yang bisa diserang. Nah, inilah orang-orang yang kerjanya hanya nyinyir. Yang saya pernah mengatakan kepada Anda bahwa saya harus mengatakan ini, bajingan YouTube. Iya kan? Bikin malu-maluin. Seumur hidup akan dikenang sebagai seorang penyinyir. Kalau yang lalu, anak-anaknya menyinyir saya berapa bulan yang lalu, tapi saya nggak merasa terhina, karena ini adalah bagian daripada proses. Tapi dia akan dikenang seumur hidup, penyinyir VTube. Mengatakan ponzi. Sekarang, legalitas daripada yang berwenang, regulator, apakah Anda masih mengatakan ponzi? Iya kan? Nah, teman-teman, mari kita berpikir cerdas. Jangan mau dihasut dan digurui, ya, yang selalu membuat kegaduhan. Justru inilah pembuat kegaduhan. Coy, bukan urusan saya. Tetapi ngapain lu lapor-laporkan DHI? Lu mau kecilkan saya sampai intimidasi saya ke pemerintah. Ya, bukan urusan saya, coy. Tetapi dibahas terus. Oh iya, kita akan lihat VP, bisa nggak dijual? Gila urusan. Iya kan? Nah, jadi teman-teman, saya dengan teman-teman mau mengatakan apapun dari channel saya, kemenangan kita para VTuber. Apakah Anda mengatakan sekarang, wah, tapi belum ada di Play Store? PSE, PMS membuktikan bahwa itu sedikit lagi akan ada di Play Store. Masih ada yang mengecilkan. Ya, jangan dulu gembira apa dan lain-lain. Lah, kalau saya gembira kenapa? Ya kan? Saya mau gembira lu susah. Nah, inilah orang-orang yang menurut saya menggunakan pikiran, bisa menggunakan pikiran-pikiran jahat, atau memang dia dirasuki, penuh dengan kebencian. Aduh, percuma lu berkoar-koar di atas mimbar, coy. Percuma, coy. Kerjaan lu hanya menyinyir aplikasi orang. Kerjaan lu hanya mengecilkan aplikasi orang. Lu bilang terbukti kredibilitasnya. Kredibel. Apa? Yang lu pernah bahas, Mimel sekarang menang di pengadilan. VTube nggak perlu harus lewat pengadilan, udah keluar PMSE. Lalu lu bilang, ya kan belum ada di Play Store. Nah, ini adalah suatu progres, tanda-tanda, dan pasti akan masuk di Play Store. Iya kan?
Lalu ada yang selalu menggunakan kalimat-kalimat Pak Tongam misalnya. Bisa nggak ikuti itu? Ya, sudah ada perizinan dari Kemendak, semua sesuai perizinan dari yang lembaga terkait. Ngapa lagi? Pak Tongam itu hanya akan memberikan ketuk palu jika sesuai semua perizinan dari beberapa lembaga yang terkait. Bukan Pak Tongam yang harus meneliti semua ini. SWE itu hanya memberikan awasan. Tapi kalau sudah sesuai perizinannya, apalagi yang lu mau khawatirkan? Ya, tapi dasar haters selalu membuat propaganda, menghasut, membuat kegaduhan. Iya, kegaduhan. Memang dia sudah beruban. Dia mengatakan pintar dalam menyinyir, pintar dalam membuat kegaduhan, pintar. Jadi teman-teman, lihat, saya berhak sekarang berbicara. Karena beberapa bulan yang lalu, saya diintimidasi. Saya seolah-olah dia mempermalukan saya menurut dia, tapi saya nggak merasa malu. Jadi giliran saya sekarang, giliran saya mau menyatakan kepada teman-teman bahwa apakah permainan bebek dungu ini dengan adanya PSE dan PMSE, apakah benar Kemendak mengeluarkan itu? Bukankah ini adalah permainan bebek? Nah, siapa yang cerdas di sini? Apakah VTuber yang selalu dihina dengan kata-kata bebek dungu dan kerbau? Atau yang berkoar-koar, yang merasa pintar S2, lulusan IT luar negeri, aktivis, buku-bukunya di belakang banyak, iya kan? Aduh, percuma coy, iya kan? Jadi supaya teman-teman bisa melihat dan sehat dalam menimbang dan menyerap informasi. Ya, Sadema memberkati Anda semua. Sukses.